Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Halo, selamat siang, sore teman-teman semua. Jadi saya lagi di luar lagi, saya lagi nggak di rumah, jadi nggak bisa kenceng-kenceng suaranya. Tapi sejauh ini jelas lah ya suaranya. Jadi hari ini seperti biasanya kita bakal bedah produk, kalau bahasa orang-orang EFC bilangnya ya. Maksudnya bedah produk tuh apa sih? Maksudnya kita bahas beberapa hal yang bersangkutan dengan manfaat dari produknya. Contoh, misalkan biasanya kita saya bikin temanya itu stroke, atau temanya itu tentang dysbiosis, atau misalkan temanya tentang kecantikan biasanya. Nah itu juga narasumbernya beda-beda, masing-masing narasumbernya itu saya nggak tahu bahasa formalnya apa ya, ahli lah di bidang masing-masing produknya itu. Jadi kalau di minggu lalu kita mungkin ada bahas produk lain, di minggu ini kita nggak terlalu bahas spesifik ke satu produk karena tema hari ini itu superfood. Jadi seperti yang teman-teman tahu, EFC ini kita produknya ini bukan obat. Kita dibilang suplemen juga bukan suplemen. Kita ini lebih ke arah superfood. Superfood itu apa sih? Nah, mungkin nanti juga bakal diceritain sedikit sama narasumber hari ini. Hari ini bakal dibahas tentang gimana sih superfood itu bisa bantu kita buat lawan pandemi ini, buat lawan COVID yang lagi hits banget saat ini. Langsung sama narasumbernya yang menurut saya sangat-sangat ahli di bidang ini, karena beliau ini adalah pakar patologi dan baru mendapatkan gelar doktor beberapa minggu lalu mungkin ya, atau beberapa bulan, saya nggak gitu ingat.
Ini udah hadir bareng sama kita Dr. Susilo Rini. Nah, jadi beliau ini salah satu tim dokter dari EFC yang ngebantuin kita juga untuk berbagai macam hal yang berbau-bau mungkin lebih ke arah virus, patologi, kanker, dan lain-lain, karena kan patologi ya. Oke, ini udah ada dokternya saat ini. Mungkin saya ingin dulu sebentar. Oke, selamat siang dokter. Selamat siang jelang sore ya. Selamat sore Ya, semuanya. betul. Nah, selamat datang di Zoom-nya buat teman-teman juga. Selamat datang buat Dokter Susilo Rini juga. Mungkin dok, untuk hari ini bisa nggak sih dok? Mungkin boleh nggak diceritain? Maksudnya teman-teman nih nggak gitu pada ada yang tahu, belum begitu paham superfood dok. Bisa nggak sih dok diceritain? Maksudnya superfood ini apa sih? Makanan buat Superman? Makanan buat apa? Makanan atau makanan yang bisa bikin kita berubah jadi apa? Atau apa sih dok? Mungkin bisa dijelasin nggak dok secara singkat? Ya, jadi mungkin istilah superfood ini adalah makanan yang dia punya kemampuan fungsional ya. Jadi makanan fungsional yang punya kemampuan mempengaruhi kesehatan tubuh kita ini secara secara global. Jadi secara global. Jadi bukan hanya secara lokal ya, mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan gitu. Jadi makanan yang mudah masuk ke dalam sel gitu ya, sehingga bisa dengan mudah digunakan untuk kehidupan sel ya, untuk metabolisme sel, untuk menjaga kesehatan selnya. Jadi untuk energi sel, untuk regenerasi sel begitu ya. Oke, nah itu penjelasan singkat dari Dokter Susi. Di hari ini kita khusus mau bahas tentang perannya apa sih superfood ini, karena kan tadi saya bilang EMC ini produk-produknya itu kita lebih ke arah superfood, kita lebih ke arah makanan yang bisa membantu juga ya, bukan obat. Jadi jangan misleading, jangan salah pengertian, maksudnya ini superfood. Jadi kita langsung bahas mungkin ya dok ya, langsung Dokter Susi ini udah mempersiapkan materi untuk presentasi hari ini. Gimana sih superfood dari EMC bisa bantu tentang COVID-19 yang lagi hits banget? Iya. Silakan dok, mungkin boleh di-share. Saya silau. Saya tutup dulu. Ya. Jadi pada mau saya lihat coba wajahnya Dokter Susi pada kangen. Ya. Kangen. Sebentar, superfood. Ya. Oke. Jadi memang hari ini kita mau ngobrol bareng nih tentang COVID-19 dan bagaimana sebetulnya cara mengatasinya ya, karena pandemi ini sampai sekarang ini masih menjadi momok ya, masih menjadi momok. Dan kalau kita melihat media itu yang diberitakan semuanya yang mengerikan gitu ya. Nah, maka kita memang harus berusaha mencari solusi ya di antara solusi yang sudah ada mungkin ya, yang tepat untuk kita gunakan untuk mengatasi COVID-19 ini. Nah, sebelumnya kita harus mengingat kembali ya, apa itu virus corona ya. Jadi COVID-19 itu sebetulnya satu sindrom ya, penyakit yang di-trigger oleh infeksi yang disebut karena virus yang disebut virus corona. Nah, sebetulnya virus corona bukan virus yang baru-baru aja ditemukan ya. Jadi virus ini sudah sejak lama dikenal sebagai patogen yang menyebabkan berbagai penyakit pada hewan ya. Dahulu pertama kali ditemukan itu menyebabkan penyakit bronkitis atau radang pada saluran napas bagian bawah, yaitu pada ayam. Nah, lalu juga
bisa menyebabkan penyakit saluran cerna ya. Contohnya pada babi ya, pada babi itu ada wabah yang pernah terjadi pada babi yang menyebabkan kematian babi banyak sekali, itu disebabkan karena salah satu jenis dari virus corona. Nah, lalu juga diketahui pernah menyebabkan penyakit neurologis baik pada mamalia dan juga pada burung. Nah, dahulu pertama kali diisolasi ya. Jadi kalau kita mau mendeteksi ini karena infeksi virus, kita harus mengambil sediaan dari mengambil spesimen dari penderitanya ya. Kemudian kita harus bisa mengisolasi virusnya, memurnikan virusnya. Nah, pertama kali virus ini dimurnikan dilakukan oleh Tyrrell dan Binon pada tahun 1965 pada rongga hidung, dan di virus itu tidak bisa hidup di luar sel ya, jadi dia harus dimasukkan ke dalam sel. Jadi dia istilahnya dipropagasi itu dimasukkan ke dalam sel. Di sini sel yang digunakan adalah sel dari saluran napas yang disebut trakea ya pada embrio manusia. Nah, kemudian dipelajarilah ada banyak sekali macam-macam virus corona. Nah, jadi ada 3 grup di sini ya. Grup 1 di mana di sini diketahui banyak jenis yang lain selain SARS-CoV-2 ya. Jadi ada HCoV ya 229E, ada NL63, ada porcine transmittable gastroenteritis virus, ya ada canin coronavirus, felin infectious dan sebagainya ini. Nah, jadi yang dikenal patogen pada manusia juga bukan hanya SARS-CoV ya, tapi juga ada yang lainnya, misalnya ini NL63, HCoV ya. Jadi ada sekitar 6 sampai 7. Nah, dan itu pun tidak sampai menimbulkan kematian yang besar ya, dan itu tidak sampai menimbulkan isu-isu pandemi. Nah, di sini juga menimbulkan sindrom yang namanya severe acute respiratory syndrome sebetulnya ya. Jadi banyak kasus juga yang akhirnya menimbulkan severe acute respiratory syndrome. Jadi bukan hanya SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2 ya. Nah, kemudian sebelum SARS-CoV-2 ada SARS-CoV-1 ya. Jadi ada MERS-CoV ya, di mana gambaran infeksinya itu hampir mirip sebetulnya, dan mekanisme terjadinya penyakit juga hampir mirip ya, di mana yang paling mirip adalah antara SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2 ya. Jadi SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2 itu sangat-sangat mirip ya. Jadi ada demam, ada batuk ya, batuknya biasanya batuknya kering ya, ada sesak, kemudian ada diare ya. Jadi diare ini sudah lama diketahui ya. Jadi bukan baru-baru ini aja yang dianggap bahwa virus ini menyebabkan mutasi yang menyebabkan diare misalnya, bukan ya, tapi sudah sejak lama diketahui bahwa dia menyebabkan diare. Nah, lalu yang sebetulnya fatality rate-nya paling tinggi itu sebenarnya MERS-CoV ya. MERS-CoV ini dia bisa menyebabkan demam dan pneumonia, diare, kemudian gagal ginjal, dan kecenderungannya angka kematiannya lebih tinggi sebetulnya daripada SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2 ya. Nah, kita lihat di sini ternyata di sini melibatkan sistem imun ya. Jadi SARS-CoV-2 ini dan SARS-CoV-1 itu akan memicu respon imun yang diperantarai oleh yang namanya limfosit T. Nah, di mana limfosit T ini kita tahu di sini ada natural killer, ya, natural killer juga. Jadi natural killer ini merupakan salah satu jenis limfosit T yang dia sebetulnya mempunyai karakteristik T helper 1 ya. Jadi dia bersifat non T non B. Jadi limfosit itu ada limfosit T, limfosit B gitu ya. Nah, NK sel ini termasuk yang non T non B ya, di mana merupakan salah satu sel yang berperan dalam pertahanan terhadap virus ya, terhadap virus, di mana NK sel ini dia akan mempunyai kemampuan membunuh virus yang sudah masuk ke dalam sel gitu ya. Kemudian kita lihat di sini juga ada peranan dari yang namanya sel T cytotoxic CD8 ya, kemudian makrofag ya, dan juga adanya peranan dari interleukin yang terutama dikeluarkan oleh T helper 17, di mana kalau ini berlebihan dia akan menyebabkan gejala-gejala seperti autoimun
Ya, maka jangan heran pada severe COVID, pada COVID yang berat, gejalanya seperti penyakit autoimun, ya. Tapi tidak semuanya sebetulnya. Jadi nanti kita lihat data epidemiologinya. Nah, jadi apa itu COVID-19? COVID-19 itu sebenarnya sindrom, ya. Sindrom itu artinya adalah kumpulan gejala dan tanda yang meliputi, ya. Jadi ada reaksi bersensitivitas. Reaksi bersensitivitas itu karena respon imun yang berlebihan, ya. Jadi misalnya alergi, asma itu adalah reaksi bersensitivitas. Kemudian penyakit jantung rematik itu termasuk reaksi bersensitivitas, ya. Kalau asma yang memicu adalah debu, kalau yang lainnya mungkin tungau, ya. Kemudian seperti penyakit jantung rematik itu yang memicu bakteri, ya, Streptococcus beta hemolyticus tipe A. Nah, maka kalau COVID-19 yang memicu adalah virus SARS-CoV-2 gitu, ya. Nah, lalu kumpulan gejala yang lain adalah gangguan metabolik, ya, di mana dijumpai pada orang-orang yang menderita COVID-19 berat itu mengalami banyak gangguan metabolik, ya, karena peredaran dari toksin yang bisa berasal dari tubuh manusia itu sendiri karena metabolit zat toksik yang tidak bisa dimetabolisme, atau juga dari bakteri-bakteri patogen, ya. Kemudian juga adanya disbiosis pada usus. Nah, ini temuan-temuan yang terkini menyebutkan bahwa banyak penderita yang meninggal karena COVID-19 itu ternyata mengalami apa yang disebut disbiosis, ya, terutama karena kekurangan dari lactobacillus, ya. Kemudian juga kekurangan dari beberapa bakteri, ya, yang lainnya, ya. Dan juga kelebihan dari bakteri-bakteri patogen, ya, misalnya Clostridium, ya, bakteri-bakteri patogen misalnya seperti Corynebacterium. Jadi dari data otopsi, ya, dari data otopsi dan juga dari data pengambilan sampel feses, ya. Nah, adanya ketiga sindrom ini menimbulkan penyakit COVID-19. Ya, ada yang tidak mengalami sindrom ini, biasanya kalau terinfeksi dia akan tanpa gejala, dia sehat-sehat saja artinya, ya. Jadi kalau orang itu respon imunnya baik, ya, sistem imunnya seimbang, maka walaupun PCR-nya positif, ya, hasilnya, tapi dia sehat, ya. Dan ini tidak akan menularkan pada orang lain, ya. Nah, lalu orang yang menderita sakit akhirnya, ya, bisa tanpa gejala karena dia masih dalam fase akut, ya, fase presimptom, ya. Dan pada orang yang sistem imunnya baik, ya, metabolisme baik, tidak mengalami disbiosis, bisa sembuh sendiri, ya. Dan jumlah yang sembuh sendiri ini banyak, ya. Lalu ada yang mengalami penyakit tapi derajat ringan atau sedang yang sembuh dengan bantuan pengobatan yang tepat, dan ada yang mengalami derajat berat yang akhirnya meninggal. Nah, yang derajat berat ini yang diketahui ternyata dia mempunyai ketiga gangguan ini, ya. Nah, angka situasi COVID yang sempat saya ambil dari bulan apa ini, ya, saya lupa, ya, ini menunjukkan bahwa dari semua spesimen yang diperiksa yang positif itu berapa persen ini, ya, jadi masih lebih sedikit dibandingkan yang negatif, ya. Kemudian yang kasus sembuh masih lebih banyak, ya, 72,4%, ya. Nah, kalau kita lakukan otopsi, apa yang terjadi sebetulnya? Nah, ternyata kerusakan pada paru-paru yang didapatkan pada orang yang meninggal karena COVID itu adalah karena paru-parunya dia mengalami kematian yang sangat-sangat parah, ya. Sel-selnya itu mengalami kematian atau yang disebut dengan nekrosis di sini, ya. Di mana di situ kalau kita lihat sebukan sel radangnya yang paling dominan itu adalah leukosit eosinofil, ya. Makanya disebut peradangannya sebagai eosinophilic pneumonitis atau radang paru yang didominasi oleh sel-sel yang namanya eosinofil, yang ini menunjukkan bahwa reaksi pada paru itu sebetulnya bukan merupakan efek langsung dari virus, tapi merupakan respon dari imun penderita yang berlebihan, ya. Jadi dia merupakan reaksi dari sistem imun yang tidak normal dari seorang penderita COVID, gitu, ya. Jadi ini seperti orang yang asma, ya. Orang asma itu kalau dilihat itu juga gambarannya ada eosinophilic
pneumonitis, bukan pneumonitis ya, eosinofilik, peradangan eosinofilik di mungkin di hidungnya atau di bronkus ya, karena kalau asma itu jarang sekali yang melibatkan ke paru-paru, kecuali kalau asmanya sangat parah ya. Biasanya kalau asma hanya terbatas pada saluran napas bawah ya. Nah, kalau pada eosinofilik pneumonitis ya, itu terjadi radang pada paru-parunya, pada parenkim paru, dan ini juga bisa muncul pada orang-orang yang mengalami sensitivitas terhadap virus lain ya. Virus-virus yang dianggap tidak patogen bisa menyebabkan ini. Misalnya apa? Adenovirus ya, lalu respiratory syncytial virus ya, kemudian virus influenza ya, virus coronavirus yang lain itu juga bisa ya, dan juga bahkan bisa terjadi pada orang yang keracunan CO2 ya. Maka kita ketika memakai masker, ketika kita harus beraktivitas di lingkungan luar, pakailah masker itu dengan bijak ya. Jadi ada waktu di mana kita tidak boleh menggunakan masker terus-menerus ya. Jadi setiap 3 jam sampai 4 jam buka masker ya, karena keracunan CO2 juga bisa menimbulkan ini. Nah, kemudian juga keracunan O2. Kalau orang mengalami keracunan O2, jadi O2 murni gitu ya, dihirup oleh pasien dengan konsentrasi yang tinggi, itu bisa menimbulkan efek seperti ini juga ya. Ini namanya eosinofilik pneumonitis. Nah, ini contoh hipersensitivitas pneumonitis ya, karena virus lain ya. Di sini disebutkan ada beberapa virus ya, termasuk influenza A virus itu bisa menimbulkan penyakit ini ya. Jadi dia akhirnya manifestasi gejalanya seperti orang kena flu ya. Seperti samalah dengan COVID ini ya, jadi ada sesak ya, ada mungkin ada demam dan sebagainya ya. Nah, obat dan obat antivirus maupun vaksin ya, selama ini yang sudah diteliti belum sepenuhnya terbukti efektif dan aman. Maka kita harus mencari cara bagaimana supaya kita bisa terhindar dari COVID yang berat ya. Jadi kalau melihat data epidemiologi, COVID yang ringan juga banyak kan ya. Nah, yang berat ini kita harus mencegahnya. Nah, bagaimana mencegahnya? Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa kita tidak boleh sembarangan mengobati ya, karena ini kan penyakit virus ya, penyakit virus. Kemudian juga dia tadi ada keterlibatan dari reaksi respon imun tubuh dari si penderita tadi ya, yang dia mengalami hipersensitivitas, lalu juga ada kaitannya dengan disbiosis ya. Maka pengobatan ini nggak boleh sembarangan ya. Misalnya ya, penggunaan antibiotik ya, penggunaan antibiotik itu harus rasional, artinya harus ada alasan yang kuat untuk membuktikan bahwa pasien itu membutuhkan antibiotik ya. Karena kalau dalam penelitian-penelitian yang terakhir, justru orang yang terkena COVID itu jarang sekali yang diberi antibiotik kalau belum terbukti ada infeksi sekunder dari bakteri. Jadi harus ada bukti-bukti ilmiah laborat yang menunjukkan bahwa memang pasien ini mengalami infeksi bakteri ya, karena yang terjadi di sini kan sebetulnya bukan infeksi bakteri tapi infeksi karena virus ya, yang dimana virus ini memicu respon imun yang berlebihan pada orang tersebut. Nah, apa yang ditakutkan kalau misalnya kita memberikan antibiotik yang tidak rasional akan memperparah derajat dari disbiosis ususnya. Padahal orang-orang yang meninggal karena COVID diketahui bahwa terjadi disbiosis usus yang berat ya. Sehingga di sini yang paling penting adalah gunakan antibiotik secara rasional ya, dan juga lakukan pengobatan-pengobatan yang fokusnya pada mengatasi disbiosis pada usus dan juga pada mengatasi respon imun yang berlebihan ya. Jadi kalau terjadi disbiosis, apa yang akan terjadi? Akibatnya bisa memicu multi organ dysfunction syndrome ya. Bisa terjadi gagal organ ya. Jadi makanya jangan heran kalau orang yang menderita COVID berat yang mengalami disbiosis itu mengalami kerusakan organ, baik itu ginjalnya, hatinya, atau bahkan juga jantungnya dan lain-lain
ya. Nah, ini contoh bagaimana penggunaan antibiotik pada infeksi virus, ya, di mana dia akan memicu justru terjadinya kelemahan sistem imun, ya, kelemahan sistem imun dan juga memicu terjadinya disbiosis, ya, di mana ini contohnya pada tikus yang dibuat mengalami infeksi influenza, ya. Ketika diberikan antibiotik secara oral, apa yang terjadi? Sistem imunnya melemah, di mana antibodinya turun, ya. Interferon gamma ini adalah interferon itu senjata untuk membunuh virus, ya. Malah justru turun di sini kalau kita beri antibiotik, ya. Kemudian juga kemampuan antivirusnya menurun, ya, dari makrofag kemampuannya menurun. Migrasi itu jalan kemampuan berjalannya sel, ya, dari sel yang disebut dendritic cell ini menurun, ya. Kemampuan fagositosis menurun, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga disebabkan karena terjadinya tadi disbiosis karena pemberian antibiotik, ya. Jadi karena kita ini adalah ekosistem, ya, maka kita harus memahami pengobatan juga dari cara pandang kita memandang manusia sebagai ekosistem, di mana ekosistem itu dipengaruhi oleh air, ya, lautan, tanaman, ya, makanan kita, kemudian binatang-binatang yang berinteraksi dengan kita, ya, dan juga ekosistem kita ini saling terhubung, ya, antara ekosistem mulut dengan ekosistem usus dengan ekosistem vagina, ekosistem kulit, ya, di mana semuanya itu bekerja sama dengan sel-sel kita, mengatur semua kerja dari sel-sel kita, ya. Maka upayakan apa yang akan kita berikan pada tubuh kita ini memperhitungkan bahwa kita ini adalah ekosistem tadi. Jangan sampai merusak ekosistem. Jangan sampai kita ingin membasmi satu virus, tapi justru membasmi bakteri-bakteri yang menghuni ekosistem kita, ya, menghuni ibaratnya hutan, ya. Kita mau membunuh satu singa, kita maunya karena ada satu singa membunuh manusia, kita pengennya membunuh seluruh singa di hutan, ya. Padahal akibatnya kalau seluruh singa mati, bagaimana? Rusak akan berkembang biak sehingga tanaman-tanaman mungkin akan habis, kan gitu. Jadi terjadi kerusakan ekosistem begitu, ya. Maka jangan sampai karena kita takut pada satu virus kita lupa, ya, bahwa kita ini kulit kita ini ekosistem. Ketika kita takut virus, apa yang akan kita lakukan biasanya? Kita mencuci tangan dengan sangat sering, menggunakan antiseptik yang tidak ramah lingkungan, misalnya tidak ramah dengan bakteri baik kita. Ya, akibatnya justru kita membunuh semua bakteri baik dalam tubuh kita kalau seperti itu, ya. Maka pertimbangan ini harus sangat kita perhatikan, ya. Nah, kita tahu di sini kita pun punya ekosistem virus, ya, dalam saluran napas kita. Bahkan di situ ada virus-virus yang dianggap berbahaya bagi tubuh kita, ya. Ada yang namanya Epstein-Barr virus, di mana dia menyebabkan kanker, ya. Di mulut dan di nasofaring ada coronavirus juga, ada respiratory syncytial virus, adenovirus, influenza A virus, yang semuanya ini patogen. Lalu kenapa kalau itu ada dalam tubuh kita tidak sakit, gitu, ya kan? Padahal di situ ada, ya. Lalu juga skin di kulit. Di kulit kita ada yang namanya papilomavirus, di mana papilomavirus itu menyebabkan apa? Kutil, ya. Poliomavirus, di mana dia menyebabkan tumor pada kulit. Kenapa orang punya itu tapi tidak sakit, sedangkan ada orang yang sakit karena virus itu, begitu, ya. Sama dengan di usus kita. Di usus kita tuh banyak virusnya. Bahkan di DNA tubuh kita, DNA sel kita, ya, di mana ada virus yang diturunkan dari nenek moyang kita. Nah, maka kita itu kalau mendengar virus itu jangan takut dulu, gitu, ya. Virus itu ada dalam tubuh kita. Nah, mengapa kita tidak sakit? Karena ekosistem kita seimbang, karena sistem tubuh kita seimbang. Nah, ketika ada berita tentang virus bermutasi A, B, C, D dan sebagainya, nggak usah takut dulu, ya.
virus itu memang dia kerjanya bermutasi, terpapar sedikit dia akan bermutasi dengan terpapar sinar matahari, radiasi pengion maupun non pengion, gelombang elektromagnetik ya, terpapar dengan zat mutagenik gitu, dia bisa bermutasi ya. Tapi sistem imun kita, ekosistem kita, kalau tubuhnya terjaga, ekosistemnya terjaga, sistem imun kita terjaga, kita nggak perlu takut gitu ya, gitu. Nah, kita harus mengingat bahwa semua ekosistem yang terbesar itu ada pada usus kita. Tadi sudah terbukti ya pada orang yang diotopsi itu yang rata-rata terjadi adalah terjadi gangguan pada ekosistem ususnya, di mana mereka kehilangan lactobacillus dan kehilangan bakteri-bakteri baik yang lain seperti bifidobacterium, ya, bakteri intinya, ya, kemudian juga bakteri-bakteri patogen yang berlebihan, misalnya Corynebacterium, Clostridium, gitu ya. Maka semua penyakit itu sebetulnya sumbernya adalah pada ekosistem kita sendiri ya, pada usus kita. Nah, ada banyak faktor predisposisi yang harus kita ingat bahwa di sini dari faktor internal kita sendiri ya, umur itu sangat mempengaruhi ya. Semakin tua seseorang, ekosistem pada ususnya akan semakin menurun ya, diversitasnya ya. Maka kalau kita semakin tua kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang bisa meningkatkan diversitas ekosistem usus kita. Nah, lalu genetik ya. Ada orang yang dia itu tidak bisa memproduksi antimikroba alami dalam tubuh kita yang mengakibatkan akhirnya diversitas ekosistem pada ususnya terganggu ya. Lalu stres, maka kita nggak boleh stres ya, karena stres itu menurunkan diversitas ekosistem kita ya. Nah, lalu makanan dari apa yang kita makan ya dari luar ya, misalnya makanan yang kaya serat, makanan yang kurang daging ya, kurang apa namanya, kurang serat ya, misalnya terlalu banyak protein atau lemak ya, tinggi daging ya, itu akan menimbulkan masalah pada diversitas usus kita. Nah, demikian juga apa yang kita konsumsi seperti probiotik, antibiotik ya, kemudian lifestyle ya, dan juga lingkungan ya. Lingkungan yang terlalu steril juga nggak baik ya, maka gunakanlah antiseptik, kemudian gunakanlah pestisida itu secukupnya lah. Kalau perlu gunakan yang ini yang bersifat alami ya, menggunakan repelan dari essential oil yang tidak menyebabkan ekosistem kita rusak ya. Kemudian nah, jadi pada intinya kesimpulannya adalah bahwa ternyata COVID-19 yang berat itu terjadi karena apa? Disbiosis ya. Disbiosis yang terjadi pada usus yang mempengaruhi paru-paru ya, sehingga muncullah kerusakan pada paru-paru yang menyebabkan gejala sesak napas dan lain-lain ya. Dimana kalau terjadi yang namanya disbiosis pada usus itu akan merusak dinding usus ya. Kalau dinding usus sudah rusak, nah ini bisa menimbulkan dampak komplikasi yang lebih berat karena bisa terjadi kebocoran ya dari usus, menyebabkan bakteri-bakteri pada usus, pada lumen usus masuk, racun-racun masuk ya, sehingga terjadilah kegagalan multi organ ya. Nah, ini gambaran kalau terjadi kerusakan pada dinding usus ya, di mana apa yang ada pada lumen usus ya bisa masuk ke dalam pembuluh darah, dan kalau sudah masuk ke dalam pembuluh darah, apa yang akan terjadi? Bisa terjadi dia beredar ke otak, bisa terjadi dia beredar ke jantung, ke paru-paru, kemana-mana, bisa muncul sebagai gejala seperti penyakit autoimun, gejala stroke, ya, gejala kerusakan multi organ yang lain, ya, dan juga bisa menyebabkan malabsorpsi dari nutrisi sehingga bisa menyebabkan malnutrisi. Nah, penyebab dari leaky gut atau penyebab dari kerusakan dinding usus itu banyak, bukan hanya karena virus, ya, bisa karena protein yang terlalu tinggi. Bisa karena hormonal ya pada saat kita hamil, ya bisa juga karena gangguan asam lambung ya, terlalu rendah asam lambungnya, dan juga gangguan pencernaan karena enzim yang rendah pada saluran cerna ya, kekurangan enzim ya, penggunaan antibiotik, stres ya, infeksi
termasuk bukan hanya infeksi virus corona ya, virus-virus yang lain bisa ya. Kemudian menopause, racun ya, kemudian diet tinggi gula, antibodi ya, penggunaan antibodi. Ini sekarang kan baru banyak tuh plasma konvalesen ya. Plasma konvalesen itu juga menimbulkan efek samping juga. Jadi bukan satu treatment dewa ya. Jadi dia bisa juga menimbulkan efek samping, termasuk salah satunya bisa menyebabkan leaky gut ya. Lalu alergi terhadap makanan. Ya, ini juga bisa menyebabkan leaky gut. Nah, ini gambaran bagaimana disbiosis pada usus itu bisa menyebabkan terjadinya respon sistem imun yang berlebihan dan bisa menyebabkan kerusakan pada multi organ. Dan ini akan mempengaruhi juga respon terhadap pengobatan, respon terhadap vaksin ya. Maka kalau kita harus menerima vaksin atau terkena infeksi, kita pastikan tidak terjadi gut dysbiosis ya, pastikan tubuh kita tidak mengalami gut dysbiosis. Nah, ini gambaran manifestasi klinis dari COVID ya, di mana rata-rata gambarannya adalah batuk begitu ya, yang paling besar ya, kemudian demam yang tidak terlalu tinggi sebetulnya ya, kemudian ada nyeri sendi, nyeri otot ya, kadang ada kebingungan, nyeri kepala, kemudian tenggorokan rasanya kering ya, lalu ada mual muntah 1% ya, diare 2%. Nah, ini semakin meningkat sekarang gejala-gejala gastrointestinal ini ya, karena di Indonesia ini penggunaan antibiotik ini masih sangat-sangat tidak rasional ya. Jadi sebagian besar masyarakat kalau sudah positif kebanyakan langsung banyak yang mengkonsumsi antibiotik ya, padahal dalam protokol dari kementerian pun antibiotik ini harus diberikan sangat hati-hati ya, dan hanya pada orang-orang yang menderita COVID yang berat yang sudah dipastikan dia memang membutuhkan antibiotik ya. Nah, pola penanganan dari pasien ini dari COVID ini dipengaruhi oleh teori-teori yang memang sudah seperti dogma ya, di mana teori-teori ini dikembangkan, yang menjadi patokan adalah teori seperti yang dikembangkan oleh Louis Pasteur, di mana Louis Pasteur menganggap bahwa semua penyakit itu penyebabnya adalah bakteri ya, adalah mikroba. Nah, maka solusinya adalah membunuh mikroba tadi, dan harus ditemukan adanya satu mikroba yang menjadi penyebab ya. Padahal ada teori lain yang sebetulnya yang perlu kita perhatikan juga, bahwa tubuh kita ini sebagai ekosistem kalau menurut teori lain ini, yaitu Anthony Beckham ya, di mana penyakit itu bisa terjadi karena apa? Karena sistem imun kita yang lemah ya. Lemah ini dalam arti dia bisa menurun atau dia justru terlalu berlebihan ya. Nah, maka untuk mengobati penyakit itu kita harus memperbaiki ya respon imun ini ya, harus memperbaiki lingkungan dari orang yang sakit itu. Nah, sebetulnya kedua teori ini bisa kita gabungkan ya, ya, disebut sebagai germ and terrain theory ya, di mana dari sudut pandang ini yang namanya bakteri yang tidak baik itu memang harus kita hambat pertumbuhannya. Tapi caranya dengan apa? Bukan dengan membunuh bakteri itu, memberantasnya dengan bom ya, dengan bom antibiotik, bukan, tapi dengan memberikan bakteri yang baik, memberikan lingkungan yang menyebabkan bakteri baik itu tumbuh lebih banyak, dan sehingga akhirnya bisa menekan pertumbuhan dari bakteri patogen begitu ya. Nah, maka sekarang ini banyak dikembangkan probiotik ya, untuk bahkan vaksinasi ya. Jadi vaksin pun sekarang ini sudah ada yang namanya probiotik vaksin. Nah, ini ya contohnya. Dan ini dianggap vaksin yang paling ideal ya, karena dia tidak perlu menggunakan metode pendinginan ya. Kemudian dia cenderung solid ya, solid itu biasanya stabil ya, dan bisa diberikan tanpa injeksi. Jadi bisa diberikan melalui hidung, disemprot ya, bisa ditetes ya, atau bisa diminum atau dimakan. Nah, ini yang terbaru ini vaksin dari Kanada yang bekerja sama dengan
Australia, mereka menggunakan bakteri namanya Bifidobacterium longum ya, yang direkayasa genetiknya sehingga dia membawa protein dari virus dan nanti kita minum, bukan disontekkan ya, bukan disontekkan. Ini bisa dicek nanti di sini. Jadi dia bentuknya diminum ya, diminum dan dia merupakan probiotik yang saat ini sudah diteliti pada tahap uji klinis fase 2 ya. Yang lainnya ada yang bentuk tetes atau semprot, itu dikembangkan oleh Vietnam ya. Vietnam itu bekerja sama dengan Swedia bersama dengan 7 perusahaan vaksin di Swedia dan 1 universitas, universitasnya namanya Universitas Örebro di Swedia. Mereka mengembangkan vaksin yang disemprotkan pada hidung. Nah, lalu juga ada vaksin dari probiotik juga yang dikembangkan oleh tapi bukan bentuk vaksin dia ya, dari Austria, di mana Austria juga menggunakan Bifidobacterium longum ya. Nah, ini Simvivo namanya ya, jadi merupakan vaksin dari bakteri baik ya, di mana bakteri Bifidobacterium ini direkayasa mengandung virus, bukan mengandung virus, protein virus, ya, protein S dari virus, yang nantinya ketika dia menempel pada sel yang melapisi usus, ya, maka dia akan mengenalkan protein S ini sehingga dikenali oleh sel-sel imun kita, dan sel imun kita akan mememorinya. Ya, karena sebenarnya prinsip vaksinasi itu adalah mengingat penanda virus, sehingga kalau kita ketemu virus, kita bisa melawannya begitu. Jadi bukan membentuk antibodi, bukan ya. Antibodi itu tentu akan dibentuk ya, dan tidak semuanya membutuhkan antibodi. Ya, justru ada penyakit yang ditimbulkan karena antibodi yang berlebihan ya. Maka jangan terlalu mengandalkan antibodi, karena sebetulnya untuk virus justru respon yang pertama adalah dengan menggunakan antivirus yang alami yang ada dalam lapisan usus ya. Kemudian juga antibodi, tapi antibodi yang bersifat disekresikan, dikeluarkan di lumen usus ya. Maka di lumen di lubang-lubang pintu masuk dari virus itu gitu ya. Jadi bukan yang di darah ya. Jadi yang dia cenderung akan menangkap virus dan memenjarakan virus itu, sehingga memborgol virus itu sehingga virus tidak bisa masuk ya, tidak bisa melekat pada sel kita. Nah, ini Simvivo ya. Jadi nanti kalau misalnya mau mengikuti, nah, jadi intinya kita harus tahu kesehatan usus kita. Nah, untuk tahu kesehatan usus ini ada beberapa macam cara ya untuk mengetahuinya ya, dengan yang namanya kuesioner. Bisa dengan kuesioner ya, kita pengen tahu nih, kita ini ususnya sehat nggak sih gitu ya. Nah, kita ada leaky gut nggak? Karena yang berat-berat itu rata-rata menderita leaky gut. Nah, cara yang paling mudah ini pakai menggunakan Bristol Stool Scale. Bristol Stool Scale ini dengan melihat penampakan dari BAB kita, feses kita, tinja kita. Jadi kalau BAB jangan langsung di flash ya, dilihat dulu BAB-nya, ditengoklah BAB-nya ya. Baunya bagaimana, warnanya bagaimana, bentuknya bagaimana begitu ya. Nah, lalu juga dengan mengetahui kebiasaan makanan kita ya, fungsi dari lambung kita ya. Rata-rata orang yang parah itu menderita gangguan pada lambung, di mana kalau diukur pH-nya itu lambung itu justru terlalu alkali, kurang asam ya. Karena kalau dia terlalu alkali, bakteri buruk itu gampang berkembang biak ya. Jadi justru membutuhkan asam lambung ya. Kemudian juga transit time. Jadi kalau bisa kita itu BAB rutin tiap hari 2 kali sehari ya. Bahkan kalau dalam Islam itu dikatakan kalau kita itu bisa BAB 2 kali sehari ya, itu seperti kenikmatannya itu seperti kalau kita memiliki dunia seluruhnya ya. Karena apa? Tubuh jadi sehat gitu ya. Kalau orang BAB-nya rutin itu, toksin-toksin itu tidak akan lama berada dalam perut kita ya.
Maka kalau kita sedang sakit, usahakan BAB kita tetap dijaga teratur dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya serat, ya. Banyak minum, ya, sehingga BAB-nya menjadi lancar, ya. Terus juga perlu menjaga mobilitas, jangan tiduran terus, ya. Kecuali kalau memang dituntut kita tiduran terus, ya. Jadi kalau ada leaky gut tuh harus tiduran terus karena hati-hati bisa terjadi radang dan bocornya usus ini bisa menyebabkan kerusakan pada usus yang parah, ya. Nah, ini ada beberapa contoh bagaimana memeriksa ada tidaknya leaky gut, ya. Kemudian yang paling mudah untuk kita adalah dengan melihat gambaran BAB kita, ya. Oh, kalau satu ini bentuknya seperti tinja kambing, ya. Kecil-kecil, perintil-perintil warnanya hitam gitu, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa di situ ada gangguan dari pergerakan usus, mungkin ada penyumbatan pada usus karena bisa jadi karena ada tumor atau karena ada kerak-kerak pada usus, ya. Nah, kemudian kalau ada gangguan yang belum terlalu berat, ini gambarannya itu seperti sosis tapi seperti beng-beng, tahu beng-beng ya? Beng-beng itu coklat kan, ada dia padat, warnanya hitam tapi apa? Ada berbenjol-benjol gitu kan, ya. Nah, menunjukkan bahwa ada yang tidak tercerna dengan baik, ya. Lalu yang ketiga yang normal ya seperti ini, ya, seperti sosis tapi kadang mungkin ada yang mudah patah begitu, ya. Kemudian yang keempat ini normal juga, ini bentuknya seperti sosis yang halus gitu, ya, sosis yang halus. Lalu kalau kekurangan serat, ya, ini gambarnya seperti ini. Jadi dia lunak sekali, kemudian mudah patah gitu, ya. Atau kalau ada radang ini seperti ini, ya. Jadi dia seperti apa ya? Dia membentuk pecahan-pecahan yang tidak ini, ya, tidak seragam begitu, ya. Nah, kalau sampai cair, nah itu juga menunjukkan ada peradangan juga, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa di situ ada disbiosis, ya. Nah, kalau mau akurat, ya ini kita bisa meriksa dengan pemeriksaan feses, pemeriksaan urin, ya, atau juga pemeriksaan nafas, ya. Nah, lalu pendekatan-pendekatan alamiah yang bisa kita gunakan untuk mengatasi COVID, ya, dengan makanan yang sehat, dengan prebiotik, probiotik, simbiotik, vitamin, ya, terutama vitamin A, vitamin C, vitamin D, ya, mineral seperti magnesium. Nah, magnesium ini ada gandeng rentengnya dengan vitamin D, ya. Kalau magnesium rendah, vitamin D pasti rendah. Dan rata-rata penderita COVID berat itu vitamin D-nya rendah, ya. Maka perbanyak makan makanan yang kaya vitamin D, ya. Misalnya salmon itu kaya vitamin D, ya. Kemudian apalagi, ya, minyak ikan, ya, apokat, ya, telur. Nah, kemudian magnesium ini mineral yang banyak juga bisa kita jumpai pada kacang-kacangan, ya, kacang almond, pada apokat, ya, kemudian pada biji-bijian, ya. Demikian juga zinc dan selenium, ya. Nah, ini bagaimana kalau kita makan kurang serat, kemudian kurang probiotik. Nah, ini akibatnya, ya. Lalu, nah, ini akibatnya kalau terjadi leaky gut seperti ini. Bisa timbul yang namanya penyakit trombosis, ya, karena gumpalan-gumpalan darah yang dia beredar ke seluruh tubuh, akhirnya yang muncul apa? Penyakit stroke, penyakit jantung, ya, penyakit-penyakit karena apa? Adanya penyumbatan pembuluh darah. Nah, makanya jangan heran otopsi di Italia atau di beberapa tempat yang lain menunjukkan bahwa orang-orang yang meninggal karena COVID itu banyak gumpalan-gumpalan darah besar di dalam pembuluh darahnya, ya. Nah, ini beberapa contoh makanan yang mempengaruhi kesehatan, ya. Kemudian, nah, prebiotik, probiotik dan simbiotik pendekatannya untuk COVID itu sudah banyak, ya. Jadi sudah banyak diteliti juga. Walaupun hasilnya kan masih menunggu, sama halnya penelitian obat dan vaksin, kita juga masih menunggu semuanya, ya. Nah, ada beberapa pendekatan sebenarnya bukan hanya probiotik, prebiotik, ya. Ada yang namanya paraprobiotik atau postbiotik. Paraprobiotik itu contoh gampangnya apa? Tempe.
ya. Tempe itu para probiotik ya, karena tempe seringnya kita makan dalam bentuk apa? Sudah digoreng, sudah di apa? Sudah dikukus gitu kan ya. Nah, dan isinya adalah bakteri yang sudah mati gitu ya, bakteri sudah mati. Jadi kalau probiotik itu bakteri yang hidup, prebiotik itu serat makanan yang dibutuhkan oleh bakteri baik untuk hidup gitu ya. Postbiotik itu metabolit dari bakteri baik ya, metabolit dari bakteri baik. Nah, ini gambaran probiotik untuk apa namanya COVID ya, yang sudah diteliti di sini salah satunya adalah apa namanya Lactobacillus ya, Lactobacillus terutama Lactobacillus plantarum ya. Diketahui dia punya protein metabolit yang disebut plantasirin, di mana kalau kita lakukan modeling dengan teknologi bioinformatika ya, itu ditunjukkan bahwa plantasirin itu dia mampu memblok pintu masuk dari virus sehingga virusnya nggak bisa masuk ya, itu ya. Kemudian dia bisa menghambat apa enzim ACE ya, sehingga tidak terjadi apa peradangan ya, tidak terjadi komplikasi-komplikasi dari COVID-19 yang berat ya. Kemudian ini gambaran bagaimana pada orang yang mengalami pneumonia ketika diberi probiotik apa yang terjadi di sini ya. Pada orang yang mengalami pneumonia dia akan mengalami kerusakan paru-paru ya, di mana di sini kita tahu di sini juga ada bakteri baiknya di sini ya. Pada orang yang mengalami pneumonia bakteri baik di paru berkurang. Nah, dan sistem imun pada paru-paru akan melemah. Nah, pada saat dia diberi probiotik, maka terjadi restorasi dari bakteri yang baik, kemudian sistem imunnya meningkat, dan terjadi regenerasi dari sel. Ya. Nah, ini contoh penelitian-penelitian yang dilakukan, yang sudah didaftarkan. Ya. Nah, ini contoh bakteri dan dosisnya. Nah, ini contohnya yang sudah diteliti adalah penggunaan Lactobacillus casei. Ya, contohnya di sini dari Danone, merupakan minuman yogurt ya sebetulnya ya. Ternyata mengurangi insiden dan durasi dari respiratory apa infection ya. Pemberiannya hanya satu kali selama pandemi ya. Lalu Lactobacillus gasseri dan Bifidobacterium longum, kemudian bakteri yang lain ini ada macam-macam, ini mereknya merek ya. Itu juga mengurangi durasi dan derajat keparahan dari flu-like illness. Pemberiannya cuma satu kali sehari. Nih. Lalu Lactobacillus rhamnosus ya, ini ternyata juga meningkatkan apa kesehatan pada usus ya, dan mencegah penyakit radang pada saluran napas yang diberikan satu kali sehari ya. Lalu Lactobacillus plantarum ini produksi Malaysia nih ya. Ini diketahui juga mengurangi atau mencegah infeksi nafas dan juga menyebabkan modulasi sistem imun, mengurangi peradangan, menekan sistem imun yang berlebihan. Ini diberikan 2 gram per saset, 2 gram per saset per day, ya. Setiap hari satu kali ini, tapi 2 gram, ya. Lalu ada Bifidobacterium breve Yakult dan Lactobacillus casei ini mengurangi insiden dan mengurangi insiden dan pneumonia yang terkait dengan penggunaan ventilator. Ya, penggunaan ventilator itu juga punya efek samping, ya. Jadi dia bisa meningkatkan infeksi juga. Nah, itu pemberiannya 1 kali sehari. Lalu Bifidobacterium longum yang diproduksi oleh Morinaga ini ya, meningkatkan sistem imun, mencegah infeksi influenza. Pemberiannya juga cuma 1 kali selama pandemi ya. Setiap hari ya, setiap hari 1 kali. Lalu ada jenis lain ini kombinasi dari lebih banyak ini ya. Jadi ada inulin, ada bakterinya macam-macam di sini. Ada Leconostoc. Leconostoc itu bakteri yang banyak pada kimchi, pada fermented food ya. Sauerkraut ya namanya ya. Fermentasi kubis itu ya. Lalu di sini tambah inulin, outbrain, pektin ya, dan resistan statin dari Swedia ya. Ini diketahui mengurangi resiko SIRS, infeksi sepsis ya,
pada pasien yang dirawat di intensive care unit dan mengurangi mortalitasnya. Nah, ini malah penelitiannya sudah pada COVID-19 di Swedia. Swedia itu memang sangat-sangat luar biasa. Jadi saya sangat-sangat salut dengan seorang epidemiolog dari Swedia, namanya Anders Tegnell, ya, di mana dia menjadi bumper dari pemerintah Swedia yang penerapan kebijakannya sangat berbeda dengan negara lain. Jadi di Swedia tidak wajib menggunakan masker, sekolah masih dibuka begitu ya, kan tetapi di sana juga tidak ada mandatori vaksinasi. Tapi di sini dipastikan bahwa orang yang beraktivitas itu adalah orang yang sehat, dan riset-riset terhadap vaksin probiotik dan probiotik di Swedia itu sangat luar biasa. Ya, pengen jadinya mau ke sana. Swedia ya. Nah, ini penggunaan probiotik untuk coronavirus ya. Nah, ini contoh pendapat-pendapat para ahli tentang Bifidobacterium untuk coronavirus ya. Nah, ini contoh salah satu produk yang mengandung Bifidobacterium longum dan juga lactic acid bakteria yang ternyata juga banyak diteliti untuk COVID ya. Nah, satu lagi yang sudah saya ketahui diteliti untuk COVID adalah nanas, ya, yang dimana dia merupakan salah satu kandungan yang terdapat pada utsukushi, ya, dimana enzim dari nanas yaitu bromelain diketahui bermanfaat untuk penderita COVID-19 berat karena dia menghambat pengaktifan jalur sinyal yang menyebabkan peradangan berlebihan ya. Jadi dia mampu mengimunomodulasi, menekan sistem imun yang berlebihan pada penderita COVID-19 ya. Apalagi kalau dikombinasikan dengan kurkuma. Kurkuma itu temulawak ya. C ini kurkuma ya. B bromelain ya. Dia menghambat yang namanya prostaglandin yang memicu peradangan, yang menghambat terjadinya pembekuan darah ya. Di mana tadi menyebabkan trombosis ya, menyebabkan peredaran dari bekuan darah yang bisa menyebabkan gejala seperti stroke, penyakit jantung dan lain-lain. Ya, kemudian dia menekan inflamasi juga ya, yang disebabkan karena bradykinin storm ya, yang menyebabkan batuk, menyebabkan udem ya, ini bradykinin storm ya. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Kalau ini dari pendekatan Islam ya, ini yang diteliti sekarang ini menggunakan jeruk ya, kemudian minyak cengkeh, minyak habatus sauda ya, bisa dinebuliserkan ya pada orang-orang yang mengalami sesak napas ya. Jadi ada kombinasi dari chamomile, minyak cengkeh, kemudian minyak habatus sauda. Ini sudah dilakukan di Madinah ya. Ini jeruk ya. Jeruk itu sangat melegenda ya, jeruk itu makanya kalau masa pandemi itu banyak sedia jeruk. Saya aja kalau beli jeruk itu 1 bulan tuh bisa sekitar 2 kental saya ya, untuk membuat jus jeruk yang murni dari jeruk ya. Nah, itu Columbus dulu untuk mengatasi wabah flu Spanyol ya, itu dia menggunakan jeruk ya. Makanya ketika berlayar itu akhirnya jalur pelayaran Columbus itu menyebabkan jeruk di jalur pelayaran Columbus ini sama ininya spesiesnya ya, karena Columbus ketika berlayar membawa jeruk tadi ya. Ini bagaimana kita mencegah COVID ya. Contohnya di sini kalau kita menggunakan masker ditetesi aja dengan essential oil yang punya sifat antivirus ya. Essential oil yang punya sifat antivirus contohnya apa? Ada yang sudah diteliti misalnya dari minyak kayu putih atau tadi citrun dari lemon. Cari minyak essential oil dari lemon ya. Kemudian makan makanan yang bersifat imunomodulator, mengandung polifenol ya, yang bisa meningkatkan sistem imun dan menekan sistem imun yang berlebihan ya. Penggunaan essential oil untuk mensterilkan ruangan ya. Jadi essential oil untuk menggantikan antiseptik yang tidak ramah terhadap lingkungan dan juga terhadap bakteri baik ya. Kemudian menggunakan disinfektan yang ramah lingkungan ya, menggunakan disinfektan yang ramah lingkungan.
Nah, ini beberapa contoh makanan lain ya, misalnya di sini bawang putih. Jadi kalau masak banyak, perbanyaklah bumbu bawang putih ya. Kemudian jahe ya, ginseng ini juga bagus, banyak makan sup-sup ginseng gitu ya. Daun ginseng untuk lalap gitu. Saya nanam daun ginseng Jawa itu juga untuk lalap ya. Lalu apa namanya, minyak kayu putih ya. Titri itu juga bagus ya. Kemudian ini saya kurang familiar ini ya. Ini dari Cina ya. Nah, di Cina sendiri mereka menggunakan herbal juga ya, dan mereka menelitinya dikombinasi dengan penanganan yang ada di rumah sakit ya. Jadi dalam lingkungan rumah sakit diterapkan ya. Dan juga dalam handbook yang ditulis oleh beberapa penulis ahli dari Zhenjiang University ya, yang menangani pandemi di Wuhan ya, itu apa namanya, mereka menganjurkan microecology intervention ya, mengatasi gut microflora dysbiosis dengan diet yang seimbang dan penggunaan probiotik ya. Ini ya, intestinal dysbiosis and probiotik. Dan di Jepang sendiri juga begitu ya. Jadi banyak sekali ilmuwan yang sudah menganjurkan probiotik untuk mengatasi COVID ya. Nah, ini beberapa contoh herbal yang digunakan di Cina ya. Nah, ini contoh bagaimana herbal itu bisa mempengaruhi ekosistem pada usus kita ya. Nah, yang seperti saya lakukan di Indonesia di rumah sakit tempat saya bekerja, saya menggunakan juga bakteri ya untuk penelitian ya. Contohnya yang saya gunakan adalah Lactobacillus, Streptococcus thermophilus ya, dikombinasikan dengan madu, propolis, kemudian ekstrak dari tumbuhan ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Ya udah selesai Dok ya? Sudah selesai. Oke, kalau gitu teman-teman boleh dari penjelasan yang tadi, kalau mau nanya-nanya boleh. Ini saya udah ada lihat beberapa pertanyaan, sebentar saya baca dulu. Nah, ini ada contoh kasus Dok. Jadi sore Dok, saya mau tanya, saya punya teman yang sedang hamil 5 bulan dan lagi kena COVID, satu keluarga. Dia itu punya riwayat sakit mah. Sudah lama mahnya nggak pernah kambuh, sekarang satu keluarga lagi rawat di rumah sakit. Dia sempat BAB berdarah dan katanya disebabkan oleh ambeien dan tidak ada ambeien sebelumnya. Jadi saya sarankan untuk konsumsi SOP dan Utsukushi. Permasalahan dia maunya Subarasi dan Utsu. Saya sarankan kalau udah tidak ada lagi pendarahan baru boleh konsumsi Subarasi. Jadi dia hanya konsumsi Utsu. Dan reaksinya setelah dia konsumsi Utsu, dia sesak nafas dan sakit di ulu hati. Dia konsumsi baru konsumsi 2 hari dan reaksinya sama, akhirnya dia stop konsumsi. Nah, apakah itu normal ataukah itu fase khusus atau emang mungkin karena hal lain, Dok? Ya, jadi seperti kasus seperti ini, kita harus melihat faktor-faktor yang menyebabkan penyakit dan faktor lain. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, ada faktor internal dan faktor eksternal. Maka digali dulu ya, orang ini ada nggak kecenderungan bakat genetik ya, yang dimana dia lebih sensitif terhadap makanan, lebih sensitif terhadap obat ya, kemudian pola makannya selama sakit ya, sebelum sakit, apa yang sudah dia konsumsi sebelumnya ya. Jadi kalau melihat ini terjadi disbiosis yang berat pada orang ini ya, pada satu keluarga biasanya budaya makannya kan sama ya, rata-rata kalau satu keluarga kena itu yang menjadi masalah adalah habit yang sama, pola makan yang sama, dan yang saya ketahui semuanya mendapatkan antibiotik ya, karena yang saya temukan di lapangan ya, karena saya melakukan penelitian ya, kalau orang itu sudah positif, nah, nanti dari puskesmas itu dia akan memberi obat sangat banyak. Ya.
di mana isinya ada antivirus, ada antibiotik, ya. Padahal menurut protokol yang ada dari Kementerian Kesehatan yang terbaru, ya, pengobatan seperti ini tidak rasional karena pengobatan ini harus dalam pengawasan dokter, ya, karena efek samping dari antivirus dan antibiotik ini diketahui berat, ya, dan justru gejalanya menyerupai COVID, ya. Nah, harus dicari dia konsumsi apa saja, ya, obat itu, ya. Dari beberapa yang saya ketahui, seperti mereka yang punya gejala gastrointestinal rata-rata mendapatkan levofloxacin, ya, kemudian azitromisin, ya, dan mereka sudah terpapar antibiotik dua kombinasi itu, ya. Padahal dalam literatur dua kombinasi itu sangat-sangat berbahaya, ya, dan bisa menimbulkan efek samping seperti COVID tadi, karena disbiosis, kalau sudah terjadi disbiosis yang berat itu ibaratnya usus itu menjadi berlubang-lubang. Nah, ketika usus berlubang-lubang, zat toksin pada lumen, ya, itu bisa masuk semua, dan itu yang akan memicu sesak napas, memicu jantung berdebar atau gangguan irama jantung yang bisa menimbulkan henti jantung. Banyak yang akhirnya meninggal karena henti jantung, ya, setelah dia sembuh dari COVID. Nah, mungkin hal ini terjadi karena paparan antibiotik yang terlalu berlebihan juga bisa jadi. Maka pentingnya dilakukan studi terhadap usus dari penderita COVID dan dipastikan penyebabnya itu apakah memang karena virusnya atau karena pengobatan yang terlalu berlebihan yang di situ digunakan antibiotik, ya, gitu. Jadi dan tidak bisa kita terus usulnya baru dua kali di ini, ya, diberikan. Kalau hal seperti itu tuh biasanya bukan hanya karena 2 kali pemberian, ya, itu sudah terjadi melalui proses yang lebih kronik, ya. Jadi kemungkinan dipicu bukan karena usul, ya, tapi kemungkinan justru karena apa yang dia konsumsi sebelumnya yang sudah lama, ya. Kalau dia mengalami MAH kronis, biasanya oleh dokter dia diberi obat-obatan yang menghambat pompa ion pada lambung yang menyebabkan nanti HCl-nya justru turun. Nah, HCl yang turun ini juga berbahaya kalau itu terjadi secara kronik, ya, karena justru pH lambung akan alkali. Nah, pH yang alkali ini akan meningkatkan disbiosis pada usus, ya, karena bakteri patogen itu akan tumbuh dengan sangat-sangat meningkat, ya. Maka memang rata-rata COVID berat ini terjadi pada orang-orang yang akhirnya dia mengalami disbiosis, gitu, ya. Jadi pada orang-orang yang disbiosis, maka kalau kita terinfeksi, kita harus melakukan assessment terhadap usus kita, ya. Kita harus men-screening, ya. Apakah kita ini tipe orang yang sudah mengalami disbiosis, ya. Apakah kita punya tiga, ya. Ya, kalau mau sembuh, ya, obati itu disbiosisnya, ya. Obati dengan sesuatu yang bisa menyembuhkan dinding usus. Apa yang bisa menyembuhkan dinding usus? Tentunya dengan sesuatu yang mengurangi peradangan pada usus, meningkatkan kepadatan dari dinding usus dengan kolagen, ya, dengan yang mengandung kolagen, ya, dengan zat-zat yang bisa menekan peradangan seperti nanas tadi, ya, dengan kiwi dan sebagainya. Jadi kalau ada yang seperti ini, coba diarahkan mencari faktor lain, ya, dan diarahkan bahwa ini tuh terjadi sebagai proses yang tidak akut, ya. Ini pasti ada penyebab sebelumnya, ya. Penyebab sebelumnya apa? Dia minum antibiotik enggak? Dia makanannya bagaimana? Begitu, ya. Kemudian dia kira-kira kekurangan vitamin D enggak? Kekurangan melatonin enggak? Karena rata-rata yang berat-berat itu dia kekurangan vitamin D karena dia pekerja berat atau dia susah pokoknya susah bangun pagi. Orang yang rata-rata tidur terlalu larut dan susah bangun pagi. Nah, karena dia tidak terpapar sinar matahari, kemudian melatoninnya rendah karena dia tidur terlalu larut, gitu, ya. Jadi banyak faktor lain yang perlu terjadi, ya. Tidak bisa kita mengatakan, oh, ini karena dia minum ujuk-uji, ya. Mungkin perlu disampaikan pada pasien seperti itu, ya. Kemudian juga
apa namanya, dosisnya mungkin diberikan seperti penelitian tadi kan 1 kali rata-rata ya awalnya ya, 1 kali dulu ya, kemudian coba diberitahukan tentang apa namanya, penggunaan obat yang rasional ya, rasional bagaimana gitu ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada yang tanya, ini nggak gitu berhubungan dengan ini sih dok, apa penyakit atau apa gitu, cuman tanya, ini general, mungkin beberapa juga pasti ada yang mau nanya, cuman mungkin lupa atau apa. Dok, kalau misalkan habis konsumsi usus-usi, apa, misalkan kan kalau disaraninnya itu 2 sampai 3 saset per harinya, atau enggak misalkan 2 saset deh. Emang kalau misalnya setelah konsumsi usus-usi itu mungkin besoknya kalau kita BAB ya, kalau kita BAB itu apakah fesesnya itu ada warna hijau atau ada warna apa gitu loh dok? Maksudnya apa itu masuk dalam proses detox? Apa misalkan saya habis makan sayur bayam atau saya misalkan habis makan sesuatu yang warnanya apa gitu, terus kita konsumsi usus-usi, apa benar emang fesesnya kayak begitu atau apa dok? Ya, jadi usus ya, kalau sudah terlalu lama mengalami disbiosis atau gangguan pencernaan karena apa penimbunan apa racun-racun dalam usus itu biasanya akan dikeluarkan kalau kita apa namanya, mengkonsumsi bakteri baik ya. Nah, itu menandakan bahwa bakteri baik ini sudah mulai mempengaruhi ya, sudah mulai mempengaruhi. Dia mulai tumbuh di situ karena keberhasilan dari terapi probiotik itu dilihat dari bagaimana dia mampu hidup di dalam usus ya, dan dia menekan pertumbuhan dari bakteri yang buruk gitu kan. Nah, sebetulnya yang akurat ya diperiksa bukan hanya saat itu ya, makanya sebelum terapi itu harus ada evaluasi, sebelum terapi bagaimana, sudah terapi bagaimana gitu ya. Dan dari literatur, beberapa literatur yang ada untuk mengetahui berapa keberhasilan dari satu probiotik itu berkoloni, artinya dia tumbuh tadi namanya berkoloni dalam usus, itu butuh waktu ya, tidak instan. Jadi sekitar, ada yang mengatakan sekitar 21 hari ya, ada yang mengatakan 8 minggu begitu ya, dan setiap orang tentu berbeda-beda sesuai dengan faktor-faktor yang ada pada tubuhnya, kespesifikan dari tubuhnya ya, misalnya tadi faktor genetik, pola makan gitu, lifestyle dan sebagainya ya. Maka memang ada baiknya kita mengevaluasi sebelum dan sesudah terapi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita takut ya, dosisnya jangan langsung seperti itu ya. Kalau dalam penelitian kan tadi 1 kali sehari 1 saset ya kan. Step by stepnya ini benar-benar dari dosis rendah dulu gitu ya. Karena probiotik kalau berlebihan itu jadinya apa? Ya dikeluarkan juga ya, bahkan kalau sudah ada leaky gut ya bisa menimbulkan ini lactobacillus ya, itu bisa menimbulkan sindrom kelebihan lactobacillus ya. Sindrom kelebihan lactobacillus itu tanda-tandanya adalah kita itu perut tuh rasanya kayak banyak gasnya ya, istilahnya apa ya, bloating mau kentut susah begitu ya, jadi seperti banyak gasnya. Jadi maka turunkan dosis kalau seperti itu ya, kemudian lakukan aktivitas yang menyebabkan gas di perut itu dikeluarkan ya. Biasanya kalau seperti itu saya menganjurkan untuk nungging ya, nungging supaya gasnya itu keluar dengan lancar ya gitu. Atau ada metode pijat refleksi ya, untuk meningkatkan gerak dari usus sehingga gas itu bisa keluar ya, karena kalau ada gas yang terjebak di dalam usus itu juga akhirnya menimbulkan bakteri jahat itu cenderung meningkat lebih banyak. Pertanyaan selanjutnya.
Oke, pertanyaan selanjutnya, selamat sore Dokter Susi, mau tanya dok, apakah yang dokter terangkan mengenai pencegahan COVID, seperti menghirup aroma minyak kayu putih, dan juga termasuk konsumsi makanan seperti nanas, bisa berlaku juga untuk pencegahan atau penyembuhan jenis COVID varian baru? Ya, insya Allah ya, karena seperti tadi saya sampaikan ya, virus itu adalah materi genetik yang dia tidak bisa hidup dalam sel, di luar sel. Jadi kenapa dia mudah bermutasi itu memang sudah sifatnya dari dulu seperti itu. Ya, yang menjadi masalah sekarang manusianya tambah rusak ekosistemnya, ya. Karena ketakutannya tambah stres ya, media mau memberitakan ini itu mutasi ini itu, stres lah dia. Maka memang ada baiknya kurangi stres ya, dengan mulai menyadari bahwa kita itu ekosistem ya kan gitu. Kita itu ekosistem. Ada satu pendatang virus mau dia berganti rupa berkali-kali pun ya, kalau kita ekosistemnya seimbang, apa yang harus kita takuti ya kan gitu. Maka fokus hidup kita adalah perbaiki ekosistem tubuh kita, sistem imun kita supaya seimbang, metabolit tubuh kita seimbang metabolismenya. Ya, insya Allah mau ada hantavirus, mau ada Ebola virus, kita ditakut-takuti dengan macam-macam virus yang lain, Zika virus dan lain-lain, nggak akan takut, ya, nggak perlu takut, ya. Karena dalam tubuh kita pun mewarisi virus, ya, mewarisi virus dari siapa? Dari nenek moyang kita, karena memang virus itu diciptakan untuk mengatur tubuh kita. Ya, bahkan ada banyak virus yang ditakutkan dia menyebabkan infeksi saluran napas seperti misalnya virus bukan saluran napas sih, apa ya? Measles virus lah, sama. Measles virus itu ketika digunakan untuk orang yang menderita tumor, justru dia bisa memicu tumor itu mati, gitu ya. Contohnya pada kasus beberapa tumor otak yang susah diobati, ya. Jadi ada ceritanya dulu begini, ada anak yang sakit tumor otak, ya. Nah, dokternya bingung, ya. Anak ini habis kena campak, ya. Tapi kenapa tumornya kok jadi bukan membesar tapi justru kecil, gitu ya. Ada apa ini? Ternyata setelah diteliti, virus campak itu bisa memicu kematian dari sel kanker. Nah, jadi virus itu diciptakan itu oleh Allah, itu ada maksudnya, ya, ada maksudnya. Nah, dan ada manfaatnya, ya, tapi manusianya yang kadang belum tahu manfaatnya apa. Ya, seperti adenovirus. Adenovirus itu bisa menyebabkan infeksi, ya. Akan tetapi adenovirus digunakan juga untuk obat, ya, untuk targeted terapi pada penderita kanker, ya, untuk mengedit gen, bahkan ya untuk mengedit orang-orang yang punya penyakit genetik, ya, dengan terapi yang namanya edit gen itu, ya. Itu menggunakan adenovirus, ya. Maka bahkan HIV juga demikian, retrovirus itu juga digunakan untuk studi-studi untuk mendesain obat-obat untuk kanker dan lain-lain. Maka memang mungkin ini mau dikatakan baru silakan ya, tapi virus SARS-CoV-2 ini sebetulnya nggak begitu baru kok, nggak begitu baru, karena mirip sekali dengan SARS-CoV-1 ya. Jadi kendalikan ketakutan, karena kalau kita takut mau dikasih apapun banyak kemungkinan tidak akan berhasil ya. Kenapa? Ketakutan itu membunuh natural killer kita ya. Natural killer itu sel yang sangat sensitif ya, seperti usus ya, usus diteliti meningkatkan natural killer ya. Tapi kalau kita stres mau dikasih usus box 1 kali minum ya nggak akan bisa bermanfaat kalau kita stres ya. Maka jangan sampai kita merasa takut dengan sesuatu yang sebetulnya ya, kalau sistem imun kita seimbang, ekosistem kita baik, itu akan menimbulkan masalah ya. Oke, next pertanyaannya ada yang, dok, apakah ada yang khusus dari bakteri di Utsukushi biar bisa bertahan dari asam lambung sehingga
sampai ke dalam ususnya itu lebih banyak porsinya dibandingin bakteri biasa. Contoh bakteri-bakteri dari minuman probiotik atau bakteri-bakteri yang dari produk lain deh kita bilang gitu loh dok. Ya, jadi yang khusus ini yang menarik Bifidobacterium longum ya. Bifidobacterium longum itu tipe bakteri. Kenapa dia dipakai untuk vaksin? Ya, karena dia mampu melapisi dari sel yang melapisi usus namanya sel epitel ya. Melapisi, dia melekat ke sel epitel ya. Tapi dia tidak merusak sel, justru melindungi begitu. Ya, jadi dan dia memproduksi yang namanya bakteriosin. Nah, bakteriosin ini dia berfungsi menekan pertumbuhan bakteri yang tidak baik ya. Yang dibutuhkan kita itu kan mengenali virus. Nah, dengan mengenali virus, kita memproduksi antibodi, memproduksi sel yang mememori, memproduksi sel-sel T yang dia aktif sebagai sel yang menjaga tubuh kita kalau ada serangan virus, gitu kan? Jadi mengapa kok Austria menggunakan Bifidobacterium longum, kemudian Sweden tadi ya, kemudian Kanada menggunakan untuk vaksin tadi ya, itu karena sifat Bifidobacterium longum yang dia punya sifat melapisi sel epitel tadi ya, salah satunya ya. Ada yang lain tadi Malaysia menggunakan apa? Lactobacillus plantarum ya, karena yang diketahui dari penelitian Lactobacillus plantarum ini dia memproduksi plantasirin yang dia bersifat memblok reseptor masuk dari virus. Nah, dan Lactobacillus plantarum itu termasuk dalam satu golongan bakteri asam laktat ya, dan di usukusi dan subarasi itu juga ada ya. Mimi ya. Sebentar ya teman-teman, dokter Susinya lagi ada kendala mungkin. Jadi balik lagi ke yang tadi, banyak kan pertanyaan dan tadi udah dijelasin beberapa sama dokter Susi kalau nanas ada Bifidobacterium longum itu yang tadi itu teman-teman udah tahu dong itu ada di mana. Nah, itulah alasannya kenapa, bukan karena gini loh, bukan kalau perusahaan-perusahaan lain, saya sadar karena saya riset juga ya, kan saya bagian untuk yang buat promosi segala macam. Kalau yang perusahaan-perusahaan lain tuh lebih ke arah gini loh, oke, kita udah mulai perusahaan dari 2018, which is belum ada COVID kayak gitu, terus tiba-tiba ada COVID muncul, terus kita ternyata produk A, B, C, D, E, ini bagus loh buat COVID loh, ini bisa loh untuk membantu COVID segala macam gitu tanpa dasar yang jelas. Nah kalau ini mungkin bisa ngebuka pikiran, hati dan mata batin dari teman-teman juga semua kalau produk kita ini kan bukan karena aji mumpung aja, oh ini ada COVID nih, udah deh kita sambungin sama COVID, kan nggak kayak begitu. Kita bikin segala macam hal, promosi tentang produk usukusi, tentang tanah dengan COVID apa segala macam, bukan untuk menyembuhkan ya. Balik lagi, ini disclaimer bukan untuk menyembuhkan, tapi kita pasti punya alasan jelas. Nah, ini hari ini semuanya sudah dijelaskan sama Dr. Susilori ini, semua udah dijelasin manfaatnya apa aja dan apa-apa aja semua yang bermanfaat biar untuk membantu tubuh kita, membantu kita buat ngelawan COVID, buat ngelawan virus-virus, mungkin nggak COVID doang. Itu ya, mungkin jadi biar ini juga salah satu edukasi buat teman-teman bisa dikasih tahu ke timnya juga kalau yang selama ini saya promosikan, yang selama ini Niko ngomong, yang selama ini Pak Ernest bilang apa segala gitu ya semuanya based on riset yang mungkin sebenarnya udah di riset juga, cuman emang nggak dimasukin ke publikasi aja gitu kan. Nah ini hari ini dijelaskan sama Dr. Susilori ini dengan sebegitu baiknya. Semoga teman-teman bisa bantu edukasi dan lebih ngerti tentang apa sih manfaatnya produk ini sebenarnya. Jangan cuman kita taunya kulit luarnya aja. Kayak saya kadang-kadang masih suka ketemu member-member yang, oh iya nih, kita ngomong produk ada 2 ya, Subarasi dan Usukusi. Kita produk ada 2. Oke, Bapak sakit apa?
saya kanker nih apa segala macam itu, bagus usukusi tanpa ngejelasin atau tanpa kasih bayangan-bayangan yang kayak gimana ya, yang sebenarnya gitu loh. Orang takutnya mispersepsi. Dari sini sebenarnya kita nggak bermaksud untuk overclaim, cuman kita menggiring opini orang untuk jadi apa mikir kita kalau kita overclaim kayak oh saya kanker disuruhnya Utsukushi, oh berarti ini Utsukushi bisa ngobatin kanker. Oh nggak kayak begitu, maksudnya kita harus jelasin rada dalam juga, kita harus kasih gambaran juga seenggaknya walaupun kita nggak ada pendidikan sebagai seorang dokter atau kita bukan ahli kesehatan, cuman tetap kan namanya edukasi perlu ya, apalagi ini kita bisnis jaringan, kita bisnis sama orang, bukan sama meja, bukan sama tembok, bukan sama apa, kita bisnis sama orang, dan orang itu pasti punya akal pikiran, punya hati, punya apa segala macam gitu, yang kita juga tetap harus jaga itu, dan kita harus jelasin juga kan, gitu sih. Nih, mungkin dokter Susilo ini udah siap lagi. Tadi saya ini aja dok, curcol aja dok, maksudnya, soalnya kadang-kadang member masih banyak yang saya lihat kalau misalkan presentasi ini, Bapak sakit apa? Saya ada pasarin jantung, oh ini Subarasi, bagus buat jantung, bagus buat jantung. Orang-orang kadang-kadang apa yang mikirnya, oh ya ini luar biasa ya, ini superfoodnya benar-benar super banget nih. Saya kanker, dibilangnya mungkin nggak bilang, cuman saya kanker kayaknya bisa sembuh pakai Utsukushi. Oh saya jantung pasang ring 8, oh bisa lepas semuanya nih, nggak kayak begitu kan maksudnya. Ya ini kan kita kan superfood itu kita ngebantu, kita ini dibilang suplemen bukan suplemen juga, cuman kayak kita makan sehari-hari. Kalau misalkan kita udah konsumsi Subarasi sama Utsukushi, tapi kita setiap hari makannya, sorry to say, tapi kita makannya nasi padang, gulai, sate kambing guling, McDonald, KFC setiap hari, tanpa makan buah, tanpa makan sayur juga, cuman konsumsi Utsukushi sama Subarasi juga. Hopeless sih itu nggak akan bisa ada perubahan apa-apa, yang ada makin jelek dan kalian akan balik lagi ke KFC karena saya udah konsumsi Subarasi sama Utsukushi sehari 12 loh, 24 saset loh, tapi nggak ada perubahan. Ya lu lah, nggak makannya nggak sehat, nggak makan buah juga, nggak makan dokter juga, mungkin ngerokok juga, apa kan kita nggak ada yang tahu. Itu loh. Nah, mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman biar bisa bantu edukasi juga ke bawah ya. Biar meminimalisir overclaim yang tidak perlu, meminimalisir pemikiran-pemikiran yang salah tentang EFC. Oke, silakan dok, mungkin dimulai lagi. Saya mau next pertanyaannya dok. Ya, silakan. Oke, sip. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga. Dok, mau tanya, saya penderita kanker payudara, stadium 3, 1 tahun lalu, udah kemo 6 kali dan sinar 25 kali. Bulan kemarin saya muntah darah. Dokter paru-paru, kasih tindakan bronko dan biopsi. Hasilnya tuh nggak ditemukan sel ganas di paru. Mungkin sel ganasnya di tempat lain. Tidak ditemukan sel ganas di paru, tapi dokter tidak ngasih obat karena dianggapnya saya baik semua. Cuman saya buat jaga-jaga aja. Ya, saya buat jaga-jaga aja. Apakah saya cukup dengan konsumsi Utsukushi dan Subarasi, atau mungkin ada saran pribadi dari dokter saya mungkin tambah apa? Oke, mungkin banyakin makan apa, banyakin ngapain gitu loh dok. Minta sarannya dokter. Iya. Ya, jadi saran saya seperti sebelumnya ya. Jadi nanti tolong dilihat di seminar sebelumnya ya, pola makan pada orang yang sakit kanker ya, itu bagaimana pola makannya, pola hidupnya bagaimana ya. Jadi kemarin nggak ikut ya yang itu ya, yang tentang probiotik for cancer ya, gitu ya. Jadi memang seperti tadi saya katakan bahwa suplemen itu ibaratnya satu apa ya, pembantu. Yang utama itu adalah pola makan dan pola hidup kita ya. Apalagi yang namanya probiotik itu tadi dia untuk keberhasilannya dia harus tumbuh kan, harus tumbuh di dalam usus kita. Nah, untuk tumbuhnya probiotik itu dalam usus kita, makanan kita harus sehat, ya kan? Gitu. Maka sekali lagi nanti tolong diperhatikan pola makannya harus yang meningkatkan bakteri baik tadi ya, kayak dengan serat ya. Serat tadi seperti yang formula yang dari
dari Swedia, dia menggunakan serat yang disebut inulin ya, kemudian ada oat ya, itu ya. Jadi banyak serat makanan yang bisa meningkatkan bakteri baik ya. Termasuk misalnya kurma, apalagi kurma ajwa ya, itu dalam penelitian selama 21 hari itu bisa meningkatkan bakteri baik. Dan selain itu banyak konsumsi makanan yang kaya antosianin. Antosianin itu semua makanan yang mengandung warna-warna ungu ya. Sebenarnya dalam USU ada kan ya anggur ya. Kemudian blueberry ya, ubi ungu, kemudian bunga telang, tahu enggak bunga telang? Nah, bikin teh telang gitu ya. Kemudian beras hitam, nah itu. Jadi makannya kalau mau makan beras, cari beras-beras yang berserat ya, berwarna ya, contohnya beras hitam. Dan yang organik ya, yang mengandung pestisida. Karena pestisida itu dia bersifat hormonal disruption ya, dia merusak keseimbangan hormon ya. Dan satu lagi kosmetik diingat-ingat, cari yang tidak mengandung paraben ya, karena paraben itu meningkatkan estrogen pada tubuh kita. Kalau kanker ini jenisnya sensitif estrogen, nah maka bisa memicu perkembangan kanker ya. Maka kalau mau cantik, cari kosmetik atau skincare yang bebas paraben ya. Mungkin itu sudah menjawab ya. Ada lagi pertanyaannya? Oke. Benar-benar belum bisa Pak. Oke, kayaknya udah nggak ada pertanyaan, tapi saya boleh nggak dok minta saran pribadi dari dokter? Maksudnya opini dari dokter aja. Sekarang kan maksudnya lagi pandemi gini dok. Mungkin boleh nggak saran dokter Susilo ini aja mengenai tentang produk KFC selain, mungkin gini deh, saran secara keseluruhan ya dok, contoh, ada nggak sih kayak pesan-pesan dokter selama pandemi ini harus kita banyakin ngapain? Entah itu mungkin dokter bisa bilang, oh ya tolong banyakin berjemur kena matahari, atau misalkan konsumsi air putih lebih banyak, istirahat, apa yang kayak gitu-gitu. Dan mungkin kalau untuk orang normal, maksudnya yang hanya ingin menjaga aja, jadi jangan sampai kena COVID, mungkin ada nggak saran kayak konsumsi berapa sih untuk subarasi atau cukusi, atau harus pakai apa gitu loh dok? Ya, tadi untuk pencegahan di penelitian-penelitian yang sebelumnya tadi ya, dengan beberapa macam bakteri ya, itu ada yang dia bentuknya serbuk, ada yang bentuknya kapsul, ada yang bentuknya minuman fermented food ya. Sirotakashi Yakult itu kan biasanya berbasis susu gitu ya. Nah itu seperti Suba itu kan yogurt. Nah itu 1 kali sehari ya, 1 kali sehari. Nah kemudian aktivitas di luar ruangan itu harus lebih banyak ya. Kemudian kalau memungkinkan untuk meningkatkan diversitas mikrobiota ya jalan-jalan ke mana, kalau mau jalan-jalan ke tempat-tempat yang ekosistemnya masih baik ya, ke gunung, ke lingkungan yang belum tercemar lah gitu ya. Kemudian kalau mau misalnya sekolah juga begitu, jadi upayakan sekolah misalnya di ruangan yang terbuka, yang sirkulasi udaranya baik ya, atau banyak tatap muka di lingkungan yang alam, yang ekosistemnya masih baik ya. Kemudian pola makan hampir samalah dengan penjelasan saya untuk kanker ya. Jadi banyak makan makanan yang fresh ya, tidak dimasak terlalu lama ya, meningkatkan bakteri baik ya, buah-buahan, sayur-sayuran ya, buah-buah dan sayur yang berwarna-warni itu sebenarnya kaya dengan zat-zat aktif yang dia bermanfaat untuk tubuh ya. Kemudian tadi jeruk ya kan, jeruk, jambu merah itu sudah diteliti juga ya oleh para peneliti.
ya, penggunaan rempah-rempah Indonesia kan kayak rempah-rempah ya, bumbu-bumbu dapur ya. Jadi usahakan makan itu ya real food gitu ya, jangan yang junk food ya, bumbu juga yang real bumbu, bukan yang bumbu instan begitu ya. Jadi memang tadi usus kita ini loh ya, usus kita ini yang harus kita jaga sekali ya, karena dari situ pintu masuknya sebetulnya terutama ya, karena sekali usus kita bocor gitu ya, nah itu bisa jadi banyak sekali penyakit ya, bisa 1000 wajah penyakit ya, bukan hanya berkaitan dengan coronavirus ya, jadi kita alergi makanan aja itu juga bisa meningkatkan risiko terjadinya leaky gut yang menimbulkan efek multi organ dysfunction tadi ya. Kemudian penggunaan antibiotik harus rasional. Jadi kalau kita terima obat dari dokter, kritis lah ya, kritis lah. Apa kira-kira dosisnya seberapa dan apakah memang diperlukan, kapan diperlukan, kemudian ada efek samping atau tidak, bagaimana tanda dan gejala dari efek samping itu, bagaimana mengatasinya kalau terjadi efek samping, itu harus kita tanyakan gitu ya. Jadi dan lebih baiknya sebetulnya penggunaan antibiotik untuk kasus COVID misalnya ya, kita merujuk pada protokol kesehatan yang ada yang dikeluarkan oleh kementerian yang terbaru terutama ya. Jadi apa kan sudah banyak dilakukan revisi itu ya. Dan memang kita harus mengupdate ilmu kita sehingga kita tahu apa perkembangan penelitian terkini tentang COVID sehingga kita tidak mudah larut dalam ketakutan dan kita tidak mudah begitu saja mengadopsi apa namanya pengobatan-pengobatan yang belum tentu cocok ya untuk kita ya. Maka sekali lagi perlunya kita terbuka dengan apa informasi-informasi baru yang mungkin berbeda dengan mainstream ya, mungkin berbeda dengan mainstream, tapi itu merupakan salah satu pertimbangan dalam kita menerima informasi yang harus kita apa namanya benar-benar pertimbangkan gitu ya. Oke, nah mungkin sekian teman-teman. Thank you udah nemenin hari ini. Thank you juga buat Dokter Susi hari ini udah sharing begitu banyak hal yang sangat bermanfaat kalau buat saya, karena saya juga jadi tahu hal-hal baru ya perihal seputaran COVID gitu kan. Jadi dan dokter juga udah bantuin kita biar paham gimana sih, apa sih COVID itu sebenarnya, apa sih, harus makan halal kayak gitu. Itu mungkin. Jadi jangan stres ya, jangan stres. Kalau perlu, kalau misalnya takut gitu ya, kalau perlu nggak usah pegang HP, nggak usah nonton TV, ya karena berita itu terkadang terlalu lebay. Ya berita itu terlalu lebay kadang. Jadi kita harus ini ya terbuka dengan berita-berita lain yang tidak terlalu lebay, gitu. Ya. Dan sama kalau mau biar nggak stres, jalanin bisnisnya di AFC biar tiap hari dapat konnichiwa, itu stress reliever setiap jam 1 malam tuh teman-teman. Itulah. Oke, nah sebelum saya tutup, saya juga mau bilang teman-teman untuk yang nanti ke Bali 12 hari lagi ya teman-teman. Jadi kalau mungkin kan akan dikontekin satu-satu untuk kamar apa segala macam gitu nanti di Bali. Mungkin teman-teman yang belum dikontak, kalau memang ingat boleh kontak duluan aja ke Alden ya, biar itu mempermudah beliau juga buat ngedata siapa mau di kamar mana, karena kita ada 3 hotel berbeda di Bali, di Westin, di mana ya, Westin, terus di Renaissance, sama di satu lagi saya lupa deh apa gitu, pokoknya bagus deh, tiga-tiganya itu bintang 5 deh pokoknya. Nggak nyesel deh teman-teman yang ikut ke Bali nanti. Jadi sampai jumpa lagi teman-teman. Thank you Dokter Susi, thank you teman-teman semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Thank you Dok. Selamat sore semua. Thank you, selamat sore.